Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang satu kasus hukum yang saya dengar dari radio Singapura. Judulnya kalau di Indonesia kan mungkin kurang lebih seperti air susu dibalas air tuba, gitu ya. Jadi ceritanya ada dua orang, teman baik, sudah 30 tahun, sebutlah Ibu Biru, ya, yang bajunya biru, sama Ibu Kuning, yang bajunya warna kuning ini. Gara-gara pinjam kop surat, dituntut tindak pidana korupsi di pengadilan di Singapura. Nah, di Singapura itu korupsi dan narkoba itu adalah tindak pidana yang hukumannya sangat berat. Jadi kalau sudah kena case itu di Singapura, waduh itu sudah pusing deh gitu ya. Nah, ceritanya bagaimana kok bisa pinjam kop surat dan kemudian sampai kena tindak pidana korupsi dan apa putusan pengadilannya serta apa yang bisa kita pelajari selengkapnya sebagai berikut. Jadi ceritanya Ibu Biru dan Ibu Kuning ini Blue and Yellow ya saya sebutnya. Blue and Yellow ini sama-sama kerja di travel companies. Ya. Mungkin jadi tour guide, mungkin juga di adminnya, I don't know. Mereka teman baik, sudah kayak kakak adik. Nah, setelah kerja cukup lama, mereka memutuskan untuk buat usaha sendiri. Bidang travel juga sih. Cuman mereka nggak join, jadi masing-masing sesuai dengan passionnya lah gitu. Nah, si ibu yang blue ini lebih sukses. Ya, jadi reputasinya bagus, servisnya baik, kualitasnya oke, dia dapat nama yang cukup baik di industri itu. Sementara yang yellow ini mungkin belum sesukses si biru, ya. Tapi mereka tetap berteman baik gitu. Tiba-tiba suatu hari si ibu blue ini mendatangi, sorry, yang yellow ini mendatangi si blue. Dia mau minta tolong gitu ya, tapi minta tolongnya bukan pinjam uang. Jadi ceritanya yellow ini menang tender gitu. Tapi karena namanya tender, itu kan nggak bisa tender cuma sendiri, harus ada kayak pesaing gitulah. Nah, jadi dia minta tolong, boleh nggak, kamu kan sudah punya PT itu, punya perusahaan, kamu ikut tender juga dong, saya pinjam kop surat aja gitu. Jadi nanti kamu ikut tender supaya saya ini menang gitu. Nah, yang ibu biru ini, si blue ini nggak ngerti ya, loh, kan kamu sudah menang tender, ngapain kamu masih pinjam kop surat gitu loh. Kalau biasanya memang yang namanya proses tender ya, saya pernah ikut di Indonesia satu kali, itu memang harus ada dua atau tiga kalau nggak salah, tiga kompetitor. Jadi harus memasukin apa penawaran, kemudian penawaran itu dinilai oleh pihak pemberi tender mana yang harganya paling murah sama juga servisnya paling kompetitif gitu. Nah, itu biasanya seperti ini. Nah, kadang-kadang ada produk yang kasarannya perusahaan A sudah pasti menang. Tapi karena dia nggak ada teman tendernya, itu nggak bisa beli gitu. Nah, jadi biasanya sih ya kalau di Indonesia prakteknya dicarilah dua tiga perusahaan cangkang gitu kan, atau PT yang entah hidup segan mati nggak mau. Biasanya udah kamu ikutan aja barangnya begini, kasih harganya dua kali lipat gitu. Nah, jadi ada beberapa penawaran yang masuk dan biasanya harganya lebih mahal supaya itu menang. Nah, atas atas jasa itu biasanya ada kayak ya udahlah ini uang terima kasih kepada PT-PT lain yang ikut tender. Kadang-kadang ada yang seperti itu kalau tidak kompetitif. Kalau kompetitif juga ada. Jadi barang yang diminta jelas, semua orang masukin penawaran, dipilih yang paling bagus. Eh, itu kalau mau tender. Nah, tapi kan kata si Yellow ini, loh kamu sudah menang tender, ngapain lagi gitu ya? Ya tapi kan namanya juga teman baik ya. Kadang-kadang kalau kita sudah berteman kan nggak nanya terlalu dalam. Ya sudahlah nggak apa-apa, saya pinjamin aja. Dikasihlah 5 lembar kop surat gitu. Setelah dipinjamin juga ya nggak ada apa-apa kok. Ya, sudah berlalu 3 tahun nggak ada apa-apa. Nah tiba-tiba bagai petir di siang bolong, tiba-tiba Blue ini didatangi oleh penegak hukum dalam hal ini polisi. Nggak tanggung-tanggung lagi, yang datang tuh divisi anti korupsi gitu. Nah, saya kan tadi cerita di awal, divisi anti korupsi di Singapura itu terkenal ganas gitu. Dan hukuman atas korupsi juga sangat berat di sana. Jadi kalau sampai didatangin orang seperti itu, ya, ya kalau orang biasa ya pasti kakinya sudah lemes. Apalagi yang Ibu Blue ini orangnya jujur, tidak macam-macam, taat aturan,
bayar pajak segala macam, kena di mental. Dia bingung, oh ada apa nih kok tiba-tiba ada dari kalau ibaratnya kamu tiba-tiba didatangi KPK gitu. Ada apa tuh gitu ya. Nah, rupanya tender yang diceritakan Yellow itu bermasalah. Karyawan di perusahaan pemberi tender itu ternyata terlibat kasus korupsi. Jadi semua tender-tender yang pernah orang itu tangani, yang dia beli, ibaratnya mungkin dia purchasing-nya, diperiksa semua. Dari pemeriksaan itulah didapatkan jejaknya Ibu si Blue, di mana ada kop suratnya gitu ya, ada perusahaannya. Makanya dia datang ke sana. Nah, ternyata pada waktu dipanggil ada masalah lagi. Masalahnya apa? Jadi di Singapura itu kalau orang sebut dengan melting pot, sama kayak Malaysia KL gitu. Ada orang yang background-nya bahasa Mandarin, ada orang yang background-nya bahasa Inggris, ya. Kemudian sukunya juga banyak gitu ya. Ada Melayu, ada Indian, ada Bangladesh. Kemudian yang paling mayoritas itu adalah Chinese gitu. Nah, di Singapura itu karena mayoritas Chinese, biasanya orang-orang dari generasi yang lebih tua itu ngertinya cuma Mandarin, Inggris ngerti-ngerti sedikit. Sementara di sana bahasa yang resmi dipakai di mungkin penegak hukum atau kepolisian itu adalah bahasa Inggris. Nah, waktu dimintain keterangan itu pertanyaannya dalam bahasa Inggris. Ibu itu setengah ngerti, setengah nggak ngerti. Ya, jadi dia mungkin memberikan tanpa dia sadari, mungkin saja dia memberikan pernyataan yang ternyata merugikan dia. Nah, jadi itu masalah yang dia hadapi. Jadi masalah kendala bahasa sama keterangan-keterangan yang dia berikan mungkin tidak terlalu cocok atau bagaimana. Nah, kemudian logika sama motifnya juga dipertanyakan gitu. Jadi Ibu Blue ini kan juga bukan anak anak ingusan, sudah kerja puluhan tahun di industri ini, pastilah ngerti yang kayak gitu kan. Kenapa sudah temanmu bilang menang tender masih mau pinjam kop surat dan kamu kasih gitu. Nah, jadi dia mungkin kesulitan menjelaskan. Ya, namanya bantu orang, apa benar kamu juga nggak terlibat gitu. Jadi pertanyaannya itu somehow membuat si Ibu Blue ini dalam posisi yang kurang baik. Nah, dan karena kemarin waktu dipanggil masih shock, dia nggak sempat cari pengacara, jadi dia langsung hadapin sendiri. Gitu. Nah, belakangan baru diketahui rupanya si ibu yang Yellow itu menyogok, itu adalah pihak yang menyogok. Gitu. Makanya dia itu dianggap kayak accomplice-nya, atau semacam kayak yang bersama-sama melakukan kejahatan. Nah, setelah selesai dari pemeriksaan, si Blue ini dia cari pengacara, diskusikan kasusnya gitu. Setelah dia ceritakan semuanya, kenapa dia pinjamin kop surat, dia dipanggil, ditanya apa aja, jawaban dia apa gitu ya. Si lawyer yang dia panggil langsung ngomong apa adanya. Dia bilang begini, pertama kasus ini tidak mudah. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai jasa saya untuk fight, biayanya minimal 100.000 SGD. Ini kasus tahun 2007 ya. 2007 itu kalau anggap SGD 9.000, berarti 900 juta. Bukan jumlah yang sedikit Bapak Ibu. Kemudian dia juga sudah ngomong apa adanya bahwa peluang menangnya sangat-sangat kecil. Dan kalau kalah bisa masuk penjara. Ya, tambah stres lah gitu ya. Kalau kita memang melakukan kejahatan, ya kita memang harus menerima resikonya. Masalahnya kan kita nggak melakukan, cuma pinjamin kop surat. Udah begitu, di belakang kita juga ada bisnis, ada hubungan keluarga. Kalau sampai masuk penjara, bagaimana? Jadi ibunya benar-benar stres memikirkan itu, sampai kena di dia punya inilah yang namanya orang kena mental ya begitu. Selesai diskusi dengan si pengacara itu, dia diskusi juga dengan orang-orang lain. Nah, salah satunya narasumber yang saya dengar di radio itu. Jadi rupanya di tahun itu narasumber yang bicara di radio masih belum jadi pengacara. Dia baru kayak masih training gitu. Dia salah satu yang dimintakan pendapat. Si narasumbernya juga mengatakan hal yang sama. Kalau kamu mau fight, kemungkinan menangnya sangat kecil. Jadi kalau boleh sarankan, mending kamu mengaku salah aja dan kemudian memohon ampun supaya hukumannya itu lebih ringan. Lebih ringan dalam artian kalau bisa denda aja, jangan masuk penjara.
Nah, itu saran yang dia kasih. Si Ibu Yellow ini setelah mendengarkan, sepertinya dia setuju. Nah, akhirnya dia sepakat menjalankan itu. Jadi daripada dia fight di pengadilan, membuktikan bahwa dia tidak bersalah, pada kenyataannya memang kop surat dia dipakai gitu ya. Dan ya kan kita nggak tahu ya detail case-nya. Bisa saja ada jumlah uang atau apa yang kecil terlibat, kita tidak tahu. Jadi ya itu, dia bilang ya sudah saya ngaku salah aja. Gitu. Dan kemudian dia berharap denda. Sambil dia mendiskusikan dengan pihak dari penuntutnya. Jadi dia mencoba untuk melakukan itu. Nah, waktu di pengadilan ya orang ngaku salah kan juga harus dilengkapi dengan fakta-fakta hukum. Dia lengkapin 2 fakta hukum. Yang pertama, jadi usaha travel ibu ini sempat pindah kantor. Jadi dulu mungkin kantornya di lokasi A, kemudian pindah ke lokasi B. Nah, kop surat yang dia pinjamkan kepada ibu yang yellow itu adalah kop surat waktu alamatnya masih di lokasi lama, yaitu yang A. Nah, dia bilang, kalau memang saya niat nipu, ya, saya harusnya pakai alamat fiktif. Gitu. Atau paling tidak pakai alamat yang sebenarnya. Karena sekalian dong, kalau mau nipu-nipu total, pakai alamat palsu, atau pakai alamat yang sebenarnya. Untuk apa saya kasih dia kop surat dengan alamat lama, sementara pada waktu tender itu dilakukan, saya sudah pindah ke lokasi yang baru. Nah, jadi dia sampaikan bahwa memang ini saya hanya niat membantu teman baik saya tidak dapat keuntungan apapun dan tidak melakukan tindak kejahatan yang dimaksud. Maksudnya tidak terlibat secara aktif gitu. Kemudian dia juga berhasil, bukan berhasil sih, si Ibu Yellow ini mungkin merasa bersalah. Dia juga ngomong menjadi saksi meringankan di pengadilan bahwa ya Ibu Blue ini memang saya manfaatkan. Jadi saya pinjam dia punya nama, saya pinjam dia punya kop surat untuk memasukkan sebagai ini apa syarat tender, atau jangan-jangan dia pakai surat itu untuk melakukan penyuapan dan lain-lain. Kita tidak tahu karena kita tidak mendengarkan kasusnya secara lengkap. Nah, apa keputusannya? Yang yellow ya, yang memang terlibat aktif memberikan suap itu divonis bersalah dan masuk penjara. Nah, yang blue ya, yang namanya dipinjam, kop suratnya dipinjam itu divonis bersalah, tapi denda aja. Nah, karena reputasinya si Ibu Blue ini bagus, denda itu juga termasuk hukuman pidana Bapak Ibu ya. Jadi tetap ada catatan kriminal, tapi ya karena dia kerja keras, reputasinya bagus, kerjanya bagus, dia juga kasih kualitas yang terbaik, bisnisnya perlahan-lahan pulih. Nah, proses hukum yang dialami oleh Ibu Blue ini menghabiskan banyak waktu, banyak uang, energi, emosi. Ya. Hubungan baik bertahun-tahun yang rusak, ya. Mungkin dia frustrasi dengan keluarganya juga jadi nggak enak, hanya gara-gara 5 lembar kop surat dan percaya. Jadi memang kalau kita sudah percaya sama teman, membantu, menurut saya itu sangat wajar. Kan tidak berarti semua teman kita penjahat. Ada yang benar-benar niatnya baik. Tapi ketika kita sudah mewakili suatu badan, ya, atau kita terlibat dalam suatu tindakan hukum, maksudnya tindakan, misalnya proses yang resmi ya, misalnya tender, ya, atau memasukkan penawaran atau apa, sebaiknya kita berpikir dengan hati-hati gitu. Apalagi kalau misalkan berhubungan dengan pemerintah, ya, atau dia melakukan jalur belakang, misalnya ada suap atau apa. Bisa saja hal yang kita tidak kira tidak ada masalah, suatu saat bisa bermasalah. Kan case-nya dia 3 tahun kemudian baru digugat, bukan pas ikutnya gitu. Jadi ibaratnya kalau kita lakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan, kadang-kadang tidak langsung kena karena belum ketahuan. Tapi begitu ketahuan dan itu sudah bertahun-tahun kemudian, ya Anda mungkin juga sudah setengah-setengah lupa, dan kemudian pada saat menjalankannya itu tentu prosesnya sangat menguras emosi. Ya, di mana aja sama kok. Yang namanya pengadilan, kepolisian, kejaksaan, itu sudah pasti kita habiskan cukup banyak waktu, uang, tenaga dan pikiran. Jadi kurang lebih seperti itu ceritanya. Semoga bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga cerita ini bermanfaat. Terima kasih.